Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Armada SPD Guru Mata Pelajaran Seni Rupa di SMA Negeri 1 Putri Betung, Kabupaten Geluas, Provinsi Aceh. Saya selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 2023 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Materi yang disajikan yaitu karya seni rupa kriya terapan 3 dimensi dengan modifikasi objek. Berikut video pembelajaran di siklus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, silakan. Sebelum kita memasuki pelajaran kita, angka baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita awali pelajaran hari ini, jadi bersama-sama kita mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada anak-anak kami silakan berdiri. Ada tumpah darahku, di sanalah aku berdiri dan dipandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Silakan duduk kembali, nak. Coba dilihat temannya kiri kanan, ada yang tidak hadir kira-kira hari ini. Berapa orang yang tidak hadir? Satu, Pak. Satu. Siapa namanya? Ariga Saputra, Pak. Riga Saputra. Apa keterangannya? Izin, Pak. Izin. Satu lagi, nak? Julfikar. Apa keterangannya? Tanpa keterangan ya? Apa? Terus? Ya, berarti hari ini yang tidak hadir 2 orang, yang lain alhamdulillah siap belajar untuk hari ini. Siap belajar? Siap, Pak. Nah, jadi hari ini kita belajar seni rupa, yaitu karya seni rupa 3 dimensi atau seni terapan yang dimodifikasi dari bahan bekas. Nah, sebelumnya sudah pernah kita pelajari, apakah ini masih ingat ya, tentang karya 2 dimensi. Apa itu? Ada yang masih ingat pengertian dari karya 2 dimensi? Ya, coba silakan. Seni rupa 2 dimensi adalah suatu karya seni yang memiliki sisi panjang dan lebar dan hanya bisa dilihat dari satu arah, Pak. Kira-kira contohnya, siapa yang saya sebutkan? Pak, Ya, contohnya adalah gambar dan lukisan, Pak. oke, mantap ya. Tepuk tangan yang meriah dulu. Ya, berarti masih ingat yang pernah dipelajari, yaitu karya 2 dimensi beserta contohnya. Nah, kemudian satu lagi pernah kita pelajari juga, yaitu unsur seni rupa. Ada yang masih ingat? Saya, Pak. Coba sebutkan. Unsur seni rupa ada 5, yaitu garis, bidang. Cukup. Yang lain ada yang bisa sebutkan? Saya, Pak. Ya, tambahannya? Warna, gelap terang, dan tekstur. Oke, mantap ya. Berarti alhamdulillah masih ingat. Jadi hari ini subtema kita yaitu membuat lampu hias dari bahan bekas. Hari ini sudah disiapkan bahan-bahannya kira-kira? Sudah. Apa saja bahannya? Coba ditunjukkan dulu.
Ya, coba diginikan dulu bahannya kira-kira apa saja. Oke, ya. Coba satu. Ya. Ini merupakan bahan bekas yang selama ini diapain, Nak? Dibuang. Dibuang kan? Ya. Kira-kira kalau seandainya kita buatkan menjadi sebuah karya, apa saja yang bisa kita buatkan dari sini? Dari sebuah bahan bekas ini. Apa saja kira-kira? Coba, apa nih kira-kira yang bisa buat dari sini? Saya Pak. Tempat pensil Pak. Kotak, tempat pensil. Terus apa lagi? Ya Pak. Vas bunga Pak. Vas bunga. Dari sudut ini, apa lagi kira-kira ini yang bisa dibuatkan menjadi satu karya? Saya Pak. Ya. Lampu hias Pak. Lampu hias, ya. Ini yang benda yang selama ini yang tidak berguna yang kita lihat, betul kan? Betul Pak. Ya, yang biasanya dibuang, kalau nggak dibuang ya dibakar, kan gitu. Nah, ternyata ini bisa diolah, bisa dimodifikasi menjadi lampu hias, kotak pensil, vas bunga, dan macam-macam lagi yang bisa diciptakan dari bahan bekas ini. Ini kan sebagai contoh, lain lagi nanti bahan bekas berupa kardus, berupa pipa paralon, dan macam-macam yang lain. Dah. Sekarang kita akan mengolah atau memodifikasi yaitu karya seni rupa kriya terapan 3 dimensi dengan memodifikasi objek dari bahan bekas. Nah, ini silakan diperhatikan ke depan. Ini Bapak tampilkan materi kita hari ini. Nah, pertama tujuan kita pelajari materi ini yaitu tujuan pembelajaran. Dah. Peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi konsep, unsur, prinsip dalam berkarya seni rupa terapan 3 dimensi dengan memodifikasi objek dari bahan bekas. Dah. Yang kedua, setelah peserta didik diharapkan mampu mengelompokkan bahan karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek dari bahan bekas bersama teman kelompoknya. Kan sudah dibagi kelompoknya masing-masing kan? Sudah. Ya, nanti kita akan praktek. Yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu memodifikasi karya dari bahan bekas menjadi karya seni rupa terapan 3 dimensi. Terakhir, peserta didik diharapkan mampu menghasilkan karya seni rupa kriya terapan 3 dimensi dari bahan bekas. Inilah tujuan kita hari ini mempelajari materi membuat lampu hias dari bahan bekas. Nah, sebelum kita masuk membuat lampu-lampu hias, di sini karya seni rupa 3 dimensi adalah karya yang memiliki ukuran panjang, lebar, tinggi, dan bisa dilihat dari berbagai arah. Itulah pengertian dari karya 3 dimensi. Apa contohnya? Lampu hias, patung, relief, keramik, sehingga dapat diamati sempurna dari berbagai arah. Itu contohnya, ya. Selanjutnya, konsep karya seni rupa 3 dimensi. Yang pertama, mempunyai kesatuan, keselarasan harmoni, proporsi, penekanan, dan irama. Dah. Selanjutnya, ini kita masuk ke memodifikasi objek. Karya seni rupa 3 dimensi dengan memodifikasi objek berarti menciptakan bentuk objek tertentu, baik yang sifatnya alamiah atau ciptaan Tuhan maupun yang ciptaan manusia, baik itu benda hidup ataupun benda mati. Kalau benda mati ya ini contohnya, ya. Bisa dipahami nak ya? Nah, memodifikasi objek pada bahan bekas merupakan perubahan yang bisa menambah nilai dari suatu barang yang tidak bernilai menjadi barang yang bernilai. Nah, contohnya ini, ya. Ini mohon maaf mungkin cahayanya agak masuk ke Bapak. Ini bahan bekas ini nak, yang di layar. Yang selama ini tuh dibuang, itu dibakar. Nah, ternyata bisa diciptakan menjadi bunga, kemudian apa? Lampu hias. Nah, dan banyak lagi. Misalnya kotak pensil,
Nah, kemudian manfaat menggunakan barang bekas. Jadi ternyata kalau kita memodifikasi bentuk seperti ini, ya, benda-benda yang ada di alam sekitar atau di sekitar lingkungan kita, ini merupakan manfaatnya menggunakan barang bekas. Pertama apa? Mengurangi sampah. Itu sudah jelas ya. Ya, karena kalau seandainya kalau nggak dibakar, ini bertahun-tahun ya bisa lebur ini. Jadi tanpa dibakar ya harus kita gunakan, harus kita modifikasi, baik itu untuk vas bunga, kotak pensil, atau lampu hias. Dah. Kemudian mencegah pencemaran lingkungan. Ya, dah. Yang ketiga, menambah nilai guna. Nah, menambah nilai guna itu inilah maksudnya. Ya. Menambah nilai guna berarti kalau kita ciptakan dari sini menjadi nilai sini yang lebih tinggi, ini akan menjadi berharga. Artinya ini bisa dijual, bisa menjadi usaha. Dah. Menambah nilai guna, mengurangi perilaku konsumtif, mengajarkan gaya hidup hemat, berpikir kreatif, mempunyai penghasilan tambahan. Ya. Ini bahan dan alat yang perlu kita persiapkan dalam praktek membuat lampu hias dari bahan bekas. Pertama, botol plastik bekas yang bersih. Jangan dibawa yang udah lapuk masalahnya, ya, yang udah berkarat. Jadi yang bersih-bersih yang baru-baru dibawa kemari. Kemudian kabel 1 meter atau 2 meter. Karena tergantung kita jarak dari cok kita mungkin ke meja. Kemudian lampu kecil, ya. Lampu kecil itu ada nggak disiapkan? Ya ini, ya. Ya kotaknya aja. Ya. Lampu kecil 5 watt. Ya segini aja 5 watt. Karena untuk lampu tidur kan nggak harus terang-terang kali kan? Ya. Yang 5 watt aja lah cukup ini. Ini Bapak rasa nanti kalau ada yang berwarna itu lebih bagus lagi. Kalau seandainya yang putih pun tidak masalah. Karena nanti media ini kan akan kita cat ini melalui cat pilok kan. Kemudian lem plastik atau lem uhu. Itu ada yang bawa hari ini lem itu? Ada kan? Kemudian pisau cutter itu sudah ada masing-masing, gunting. Kemudian cat pilok atau cat semprot. Ya, nanti ini di finishingnya nanti mau kita gradasikan warnanya mau seperti apa, tergantung selera masing-masing. Nah, jadi sebelum kita memasuki praktek ini, sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mengenai praktek lampu hias dari bahan bekas. Ya, silakan ditanyakan. Mungkin dari kelompok mana yang kira-kira yang kurang paham mengenai bahan kita hari ini. Silakan ditanyakan. Apakah sudah paham semua? Pak, lampunya itu ditaruh ke dalam botolnya ini ke Pak atau di mana Pak? Lampu ini nanti Bapak tunjukkan langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkah cara pembuatan lampu hias. Dah, ini nanti ada posisi nanti ada makanya Bapak sampaikan kalau bisa bawa botol itu jangan 1, jangan 2, kalau bisa 3, ya, karena nanti kita buang sebagian. Apalagi nanti proses untuk menempelkan lampu itu otomatis kita harus yang kita ambil itu bagian ujung, ya, bagian ujung atau bagian pangkal bawah. Itu nanti yang lain kita buang. Nah, itu nanti kita masukkan, boleh yang dari bawah, boleh juga dari atas, tergantung bagaimana kita buat kreasinya masing-masing. Ya, makanya Bapak sampaikan kalau bisa jangan 1 aqua, kalau bisa minimal 3. Ini alhamdulillah dah banyak ya, sebagian ada yang bawa 4, sebagian ada 3. Oke. Ini langkah-langkah pembuatan
lampu hias dari bahan bekas ya. Setelah semua alat dan bahan terkumpul, kalian langsung bisa mengikuti langkah-langkah berikut ini untuk membuat lampu tidur atau lampu hias. Dah. Pertama, potong bagian bawah botol plastik bekas dengan cutter. Ya, pastikan kalian tetap mengikuti bentuk botol asli, ya, asli botol. Yang kedua, setelah itu buat lubang di bagian bawah, di bawah botol plastik yang sudah dipotong untuk jalur kabel lampu tersebut. Dah. Yang ketiga, membuat lubang kabel untuk bagian tutup botol. Yang keempat, selanjutnya rekatkan bagian bawah botol plastik yang sudah dipotong di bagian tutup botol dengan lem, yaitu lem, boleh lemnya, boleh lem uhu juga boleh. Yang kelima, paskan letak dengan lubang yang sudah dibuat di tutup botol. Langkah selanjutnya, setelah lem kering, kamu bisa mewarnai botol plastik bekas ini dengan menggunakan cat semprot atau cat pilok, ya. Yang ketujuh, lalu dipasangkan lampu dan kabel. Yang terakhir, kemudian rekatkan kap lampu dengan lem pada bagian tutup botol supaya lebih kuat. Ini ada bagian terakhirnya ini, mungkin terpotong ya. Nah, jadi sebelum kita mulai praktek hari ini, coba diperhatikan ke depan dulu, ada satu tayangan video. Video ini merupakan tutorial, ya, tutorial membuat lampu hias dari botol plastik. Nah, coba nanti diperhatikan sebelum kita mulai praktek ini. Oke. Ya. Ya, coba diperhatikan ke depan. Itu langkahnya itu udah dari awal itu. Mulai dari proses pemotongan, kemudian sampai dengan proses perakitan. Ini pengecetan kedua kali, ya, pengecetan kedua ini. Nah, ini dalam pengecatan ini sebenarnya ini bisa kita jadikan 2 cat di situ, ya, supaya nampak gradasi warnanya nanti. Ini kan cuman yang digunakan cuman warna kuning, padahal itu bisa digunakan ada beberapa warna. Misalnya kalau memang kita mempunyai dana, bisa disiapkan 2 cat, di bawah misalkan warna merah, di atasnya misalkan warna kuning, itu lebih bagus lagi, ya. Nah, itu di proses pelubangan untuk tempat kabel ya. Nah, ini oke. Ya, itu dilem di bawah, kemudian baru dimasukkan kabel. Jadi siapa? Jadi sumber ini Bapak ambil dari YouTube ini. Jadi nanti kalau di rumah nanti untuk belajarnya lebih lanjut supaya nanti mudah dipahami, silakan nanti browsing di YouTube. Ya, cukup banyak itu video-video yang ada hubungannya dengan pengolahan dari limbah bahan plastik tadi. Ya, jadi di sini banyak yang kita dapatkan, termasuk ini salah satunya adalah proses pembuatan lampu bekas dari bahan bekas untuk lampu hias. Kemudian kalau seandainya karya yang lain seperti pas bunga, kemudian untuk apa namanya lagi selain dari pas bunga, kotak PC dan lain-lain, itu semuanya ada di YouTube ya. Silakan nanti di browsing untuk lebih lanjutnya untuk pemahaman kita mengenai proses pembuatan lampu hias dari bahan bekas. Dah, itu udah hidup ya. Udah jadi. Nah, ya, berasa udah cukup itu.
Setelah penayangan video ini, kira-kira ada mau ditanyakan? Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Dah? Dah. Nah, ini dari proses penayangan video tadi, ini merupakan tutorialnya, tutorial pembuatan lampu hias dari bahan bekas. Nah itu kalau kita lihat dari benda tersebut, itu merupakan sampah, ya kan? Ternyata setelah dijadikan menjadi lampu hias, ternyata itu merupakan menjadi karya yang berguna, karya yang bernilai. Nah, ini memiliki nilai jual. Salah satunya contohnya ini merupakan karya dari kakak kelas kalian. Ya, sudah dikacakan ini. Nah, ini ya. Bahannya dari mana ini? Dari batok kelapa. Dari batok kelapa inilah jadi diukir, kemudian dipotong-potong, digradasikan, kemudian ini dibentuk menyerupai daun. Ya, ada bunga, kemudian di bawahnya juga ini masih full ini ya. Batok kelapanya yang di bawah ini lampunya. Dan untuk mengeluarkan cahaya-cahaya ini ada lubang-lubang di bawahnya ini. Kita tidak harus seperti ini lebih rumit lagi karena kita harus menggunakan alat-alat yang khusus, yaitu alat bor. Tapi kalau yang kita belajar hari ini itu masih media-media yang paling gampang dan mudah. Artinya mudah didapatkan dan mudah dipotong dan mudah dikerjakan. Nah, ini karya dari punya kakak kelas kalian yang sudah tamat ini. Nah, ternyata kalau kita lihat benda ini, kita kira ini cuma dibuang-buang kan? Dibakar biasanya, ternyata ini bisa jadikan lampu hias. Cukup cantik ini. Nah, begitu juga sama dengan botol bekas yang sekarang yang kita pakai ini. Ya, paham ya? Nah, jadi sekarang sesuai kelompoknya masing-masing, silakan dipraktekkan ya untuk membuat lampu hias ini. Nanti setelah prosesnya berjalan, silakan nanti semua kelompok itu untuk bekerja sama. Kemudian yang tidak lengkap bahannya hari ini silakan nanti minggu depan dilengkapi. Paham ya? Udah silakan terus. Waktunya kurang lebih sekitar 20 menit aja. Ya. Kalau ini digabung semuanya bisa, Pak? Boleh. Silakan dipotong terus. Itu dari semua bahan-bahannya coba di mana yang duluan dipotong. Nanti yang lain itu sebagai pendukung. Ya. Ya. Udah potong terus. Ya, ini Bapak rasa sudah cukup untuk hari ini untuk kita praktek. Tinggal nanti melanjutkan di rumah ya. Melanjutkan di rumah. Jadi yang tugas-tugas ini nanti silakan nanti dimutasi karena kita kemarin sudah membuat jadwalnya. Hari ini proses pengerjaannya kurang lebih sekitar 50%. Kemudian minggu depan wajib selesai. Udah sepakat kan? Nah, ya silakan nanti diadopsi dari barang-barang bekas yang lain. Mudah-mudahan nanti yang kalian ciptakan ini lampunya lebih menarik dari yang Bapak tayangkan yang tadi. Untuk referensi kalian tuh silakan lihat di YouTube, cukup banyak itu. Ya. Jadi ada nggak yang ditanyakan kira-kira mengenai proses praktik ini? Ya, silakan. Ada yang ditanyakan? Nah. Motifnya botol apa yang digunakan, Pak? Kalau yang botol itu kalau ini juga kan boleh sebenarnya. Cuman kalau botol Maison itu bagus juga. Botol Maison tadi ada satu Maison di sini. Sebenarnya rata-rata yang membuat lampu hias itu dari botol Maison. Cuman untuk bahan pendukungnya boleh dari Sprite juga boleh, atau dari botol Fanta juga boleh, atau gelas botol-botol yang lain. Misalnya Aqua bekas juga boleh ya. Ini pertama ini tutupnya sudah nampak lebar, kemudian bentuknya juga ini nampak lebih lebih nampak ini lengkungan daripada botol Sprite ya.
Ya. Jadi kalau ini lebih bagus lagi. Cuman artinya tidak kalah dengan yang ini. Ini juga boleh. Ya, seperti yang kalian kerjakan sekarang ini. Jadi kalau yang ini tinggal melanjutkan nanti di rumah, boleh diadopsi atau digabung dengan botol Maison. Ya. Artinya nanti diusahakan minggu depan sudah seperti ini ya. Sudah jadi, sudah hidup. Ya, silakan digunakan nanti. Lemnya mau lem apa? Jadi kalau muncul lebih cantik itu ya gunakan lem uhu atau lem Cina kalau di kita ya. Sebagai kesimpulan kita ya untuk belajar ini, silakan coba ada yang bisa sebutkan apa kesimpulannya hari ini? Apa yang bisa disimpulkan dari kita perhatian kira-kira? Hah? Pertama, kalau kita praktek melakukan dari bahan bekas ini, kita bisa mengurangi sampah. Itu tujuan utama kita. Sebagai kesimpulan itu. Kemudian karya yang kita buatkan ini bisa menjadi karya yang bernilai. Artinya bisa dijual. Nah, dari sekian banyak sampah yang ada di luar, itu bisa kita olah, bisa kita olah, bisa kita jadikan karya, menjadi karya jadi, ya. Menjadi karya yang berharga, memiliki nilai seni yang lebih tinggi. Daripada selama ini yang kita lihat itu dibakar itu. Coba gunakan. Baik itu dari daun, dari kulit, dari plastik, dari koran, kardus dan segala macam itu. Itu semuanya bisa dijadikan Kerajinan. Jadikan apa? Kerajinan. Jadi untuk hari ini tugasnya tidak Bapak kumpulkan. Ini silakan nanti dibawa pulang ke rumah masing-masing. Silakan dilanjutkan bersama teman kelompoknya. Bagi yang bahannya yang kurang itu silakan dilengkapi. Karena hari ini waktu kita sudah habis untuk pelajaran hari ini. Jadi untuk kesimpulan kita seperti yang Bapak sampaikan tadi, pertama kita bisa mengurangi sampah yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian dari sampah ini kita bisa menghasilkan karya yang bernilai dan berharga. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat. Jadi untuk menutup pelajaran hari ini, silakan ketua kelas ya untuk menyiapkan untuk menutup pelajaran kita hari ini. Doa dimulai. Oke. Ya, mudah-mudahan dengan doa kita hari ini pelajaran kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena berakhir pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, terima kasih banyak. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.